munqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza haza albirra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita tetap panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka kembali. Kita masih diberi kesempatan untuk saling berkumpul dalam satu acara yang insya Allah acara ini penuh dengan ilmu dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat yang kita rasakan saat ini, yaitu nikmat sehat. Kita patut mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Begitu indah Allah meniti kehidupan ini. Allah yang memberikan nikmat, Allah juga yang menyuruh kita bersyukur kepada Allah. Maka dari situ kita patut mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin sebagai kalimat syukur kepada Allah. Karena Bapak Ibu, salat kita tanpa adanya alhamdulillah tidak akan sah. Dan juga khutbah ketika hari Jumat kalau tanpa adanya kata alhamdulillah tidak akan dinamakan khutbah. Maka dari situ kata alhamdulillah itu adalah sangat berguna dan juga memang diciptakan kata tersebut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tetap salawat serta salam kita haturkan kepada sang proklamator kalimat tauhid lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, manusia yang sangat istimewa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Jawabannya kalau ada yang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, dijawab Allahumma salli alaihi wasallim. Karena Bapak Ibu, barang siapa yang menjawab salawat Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak menjawab salawat Nabi Muhammad, maka dia adalah orang yang paling tidak bisa bersyukur atas adanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga termasuk orang paling pelit juga. Maka dari situ kita sebagai umat muslim, sebagai umat Nabi Muhammad, wajib menjawab salam ketika ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah perjalanan kita kali ini kita akan menuju ke Masjid Quba. Dan juga untuk Bapak Ibu, tepatnya untuk ibu-ibu yang suka belanja, sekarang juga perjalanan kita akan ke kebun kurma. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan menuju ke Jabal Uhud. Setelah Jabal Uhud, insya Allah kita akan melewati tempat-tempat bersejarah lainnya. Maka dari situ Bapak Ibu, sekarang ini kita niatkan perjalanan ini untuk mencari ilmu, untuk mencari tahu bagaimana perjalanan Rasulullah di kota Madinah ini. Sebagai bentuk kita ingin meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena barang siapa yang cinta kepada Rasulullah, Rasulullah juga cinta kepada kita. Maka kita harus tingkatkan rasa cinta kita sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa kita berjalan ke Jabal Uhud? Kenapa kita akan berhenti di Jabal Uhud? Karena di situ ada sejarah. Di situ ada sejarah Rasulullah berjuang untuk memperjuangkan agama Islam demi ketentraman umatnya, demi nikmat-nikmat ibadah yang akan dikerjakan oleh umatnya ketika Rasulullah telah meninggal dunia.
Dan sekarang ini yang pertama kali akan kita tempati atau kita ziarahi yaitu Masjid Quba. Kenapa dengan Masjid Quba? Karena Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah, Bapak Ibu, Rasulullah hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Rasulullah pada waktu itu masih menumpang sholat di rumahnya Ummu Kulsum. Setelah itu Nabi Muhammad mengajak para sahabat-sahabatnya dan juga penduduk kota Madinah. Penduduk kota Madinah menyambut Rasulullah pada waktu itu dengan tola al-badru alaina. Maka dari situ Rasulullah mengajak mereka untuk mendirikan sholat atau sambil mendirikan masjid yang dinamakan sekarang adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di luar kota Madinah. Memasuki kota Madinah tapi di luar kota, di luar tanah haramnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat di Masjid Quba. Kenapa dengan Masjid Quba? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, man tatahhara fi baitihi, thumma ata Masjid Quba, maka datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi raka'ataini, dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan pahala 1 kali umrah. Maka tadi malam saya memerintahkan Bapak Ibu untuk kita berangkat dalam mempunyai wudhu, agar hitungannya kita bersuci dari rumah kita. Kalau jemaah haji dan jemaah umrah itu dihitung dari hotel kita, hitung dari hotel. Karena kalau dihitung dari rumah jauh, harus naik pesawat dulu hitungannya. Maka kalau jemaah haji dan umrah itu dihitung dari hotel. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang bersuci dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, lalu datang ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama dengan pahala 1 kali umrah. Insyaallah udah punya wudhu semua ya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau yang belum punya wudhu, nanti di sana ada juga kamar mandi, tapi usahakan wudhunya jangan batal. Karena kebanyakan ke kamar mandi keluarnya kesasar. Jadi juga ada maksud lain di antara bersuci dari tempat tinggal kita, agar kita juga tidak kesasar. Maka dari situ Bapak Ibu, firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, Masjidun ussisa 'alat taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid Quba ini adalah masjid yang dibangun dengan atas dasar takwa. Jadi Masjid Quba dibangun oleh Rasulullah memang benar-benar dengan atas dasar ketakwaan Rasulullah kepada Allah, agar para penduduk Madinah bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid dengan keadaan berjemaah. Dibangun dengan atas dasar takwa, dan di dalam firman-Nya, dan di hari pertama lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada seseorang yang ingin membersihkan diri, yaitu Rasulullah yang dimaksud. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Yang dimaksud bersih di sini bukan cuma bersih dari pakaian, bersih dari badan, tapi yang dimaksud juga bersih dari hati dan juga pikiran. Kalau kita masih mempunyai sifat iri, itu kita belum dinamakan bersih. Kalau kita masih mempunyai sifat dengki, itu belum kita dianggap bersih. Kalau kita masih mempunyai sifat sombong, itu adalah sifat yang paling tidak disukai oleh Allah. Karena yang pantas untuk sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh tanah, jadi tidak usah bersifat langit. Maka dari situ semuanya sama di mata Allah, semuanya sama. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda itu sama. Jadi tidak usah ada sifat sombong.
semua yang kita miliki sekarang ini, semua yang kita pakai sekarang ini, itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah mau mengambilnya sekarang pun juga Allah ambil. Kita tidak akan memakainya lagi, kita tidak akan mempunyai lagi, karena semua hanyalah titipan. Apalagi yang kita pakai, yang kita hirup dan juga kita hembuskan, yaitu nyawa kita, itu hanyalah titipan dari Allah. Kalau sudah sampai pada waktunya, Allah akan cabut, kita akan dikubur. Dan ketika kita dikubur, disitulah awal mula kehidupan yang sebenarnya. Jadi di dunia ini bukanlah kita hidup yang sebenarnya, ini hanyalah gambaran ketika nanti di akhirat. Kalau kita bisa melaksanakan perkara baik, maka ketika di akhirat Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Kalau di dunia ini kita tidak bisa melakukan perkara yang baik, maka ketika kita mati Allah tidak akan baik kepada kita. Dari alam kubur semua siksaan akan dinampakkan oleh Allah. Maka dari situ Bapak Ibu, maka dari situ kita harus bisa untuk sedikit-sedikit membersihkan diri. Kita sedikit-sedikit buang sifat iri kita, buang sifat dengki kita, buang sifat-sifat kotor yang tidak disukai oleh Allah. Apalagi di tanah suci haram ini, di kota Madinah yang suci ini, kita banyak larangan-larangan. Seperti merusak pepohonan, membunuh hewan-hewan, mengambil hak yang bukan milik kita, yang bukan hak kita, itu sangat dilarang. Di tanah yang halal saja kita dilarang, apalagi di tanah suci. Kita marah di tanah haram ini, kita tidak diperbolehkan, emosi tidak diperbolehkan. Maka dari situ, mumpung kita berada di tanah haram ini, kita lakukan dengan baik, kita nikmati dengan baik, kita ibadah dengan lancar, tanpa memikirkan apapun kecuali hanya mengingat kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya. Jadi Bapak Ibu, di sebelah kanan ada masjid, di sebelah kanan bis, di sebelah kanan bis. Nah, itu adalah Masjid Quba. Kita turun di sini, nanti kita balik ke bis juga ke sini lagi. Jadi kita sholat sunnah, bisa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Setelah itu yang mau sholat duha silahkan, yang mau sholat sunnah lainnya silahkan. Intinya jangan terlalu lama, karena yang ada di hadis 2 rakaat. Maka dari situ sholat seperlunya dan juga doa. Maka setelah doa kita balik lagi, kita naik ke bis, kita lanjut perjalanannya. Ya, nanti saya